Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu fluida. Beberapa topik tentang tegangan permukaan. Fenomena permukaan sangat mempengaruhi tentang penetrasi melalui membran biologis dalam pembuatan bahan pangan dengan sistem dispersi, kimia fisik pangan, dan enkapsulasi. Tegangan permukaan. Gaya tarik antar molekul sejenis itu kita sebut dengan kohesif, sementara yang berlainan jenis kita sebut dengan adhesif. Fenomena permukaan. Molekul-molekul di permukaan mengalami gaya tarik antar molekuler di sekitarnya, baik sesama molekul yang kohesif ataupun adhesif. Molekul-molekul di bagian bawah mengalami gaya tarik dengan kekuatan yang sama ke segala arah oleh sesama molekul, seperti pada gambar di sampingnya. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan atau gamma yang dapat digambarkan seperti orang yang mengangkat beban dari samping lembah menggunakan tali dengan menariknya secara horizontal, sehingga didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang yang bekerja sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi gaya kohesi dari molekul dalam cairan terhadap molekul di permukaan cairan. Viskositas. Mana yang lebih cepat jatuh, kelereng yang dijatuhkan di air ataupun oli. Viskositas sendiri adalah ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, gaya gesek zat cair dirumuskan sebagai F sama dengan 6 dikali Pi nu RV, yang merupakan hukum Stokes. Fluida bergerak. Karakteristik aliran yang pertama ada disebut laminar, di mana V atau kecepatan alirannya rendah. Yang kedua turbulen, di mana kecepatan alirannya tinggi. Seperti gambar pemanfaatan aliran pada ajang balap Formula One. Karakteristik aliran yang pertama yaitu laminar, di mana arah alirannya itu hanya satu arah. Seperti tanda panah, satu arah terus dia. Sementara yang turbulen, arah alirannya itu dia ke segala arah. Bentar. Mana ini pen. Hidrodinamik, yaitu syarat fluida ideal Bernoulli. Yang pertama, zat cair tanpa adanya geseran dalam atau cairan tidak berviskos. Yang kedua, zat cair mengalir secara stasioner, tidak berubah dalam hal kecepatan, arah maupun besarnya. Artinya selalu konstan. Yang ketiga, zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan atau alirannya tertentu. Yang keempat, zat cair tidak termampatkan atau incompressible dan mengalir sejumlah cairan yang sama besarnya atau kontinuitas. Penerapannya yang pertama ada gaya angkat dari fluida pada kapal terbang atau pesawat terbang, kemudian perahu layar. Persamaan Bernoulli.
di mana kecepatan yang rendah itu berakibat pada tekanan yang tinggi, dan kecepatan yang tinggi berakibat pada tekanan yang rendah. Seperti gambar persamaan Bernoulli berikut. Persamaan kontinuitas fluida dinamis, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A merupakan penampang dan V merupakan kecepatan fluida. Yang berarti ketika fluida melewati daerah yang lebar, kecepatannya akan berkurang, dan sebaliknya, jika melewati daerah yang sempit, kecepatannya berubah. Seperti pada gambar, fluida yang melewati saluran dengan luas penampang yang berbeda, misalnya A1 lebih besar A4, A1 lebih besar dari A4, A4 lebih besar dari A2, dan A2 lebih besar dari A3. Sedangkan berdasarkan persamaan kontinuitas, perbandingan penampangnya adalah A1 lebih besar dari A4, lebih besar dari A2, dan lebih besar dari A3, akan menyebabkan hubungan kecepatan aliran di mana V1 kecil dari V4, V4 kecil dari V2, dan V2 kecil dari V3. Asas Bernoulli dan akibat-akibatnya. Asas Bernoulli merupakan perubahan tekanan dalam fluida mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan alirannya dan ketinggian tempat yang melalui persamaan, dengan rumusan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Asas Bernoulli dapat ditafsirkan sebagai asas kelestarian energi dalam fluida. Kenapa dikatakan demikian? Tentu saja karena suku setengah rho V kuadrat menyatakan energi kinetik fluida, persatuan volume, dan suku rho GH menyatakan energi potensial fluida, persatuan volume. Dengan demikian, sudut pandang ini, tekanan P dapat pula dipandang sebagai energi persatuan volume. Akibat asas Bernoulli 1, fluida statis saat V sama dengan 0. Persamaan Bernoulli kembali pada persamaan fluida statis. Yang kedua, daya angkat pesawat. Jika H1 sama dengan H2, di mana H merupakan ketinggian fluida tetap, maka kecepatan fluida yang makin besar akan diimbangi dengan turunnya tekanan fluida, dan sebaliknya, prinsip inilah yang akan digunakan untuk menghasilkan daya angkat pesawat. Perbedaan kecepatan aliran udara pada sisi atas dan sisi bawah sayap pesawat akan menghasilkan gaya angkat pada pesawat dengan rumusan P ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Dengan mengatur kecepatan udara pada sisi bawah sayap atau V2 lebih lambat dari kecepatan udara sisi atas atau V1, akan timbul resultan gaya F yang timbul akibat perbedaan tekanan udara pada kedua sisi tersebut. Penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, teorema Torricelli, yang menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama, dengan rumusan V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Dapat dilihat bahwa lubang yang paling atas, lubang yang ini, dia itu tekanan airnya akan sangat kecil. Sementara lubang yang paling bawah, tekanan airnya lebih besar. Artinya, tekanan yang paling bawah memiliki tekanan paling besar, dan yang paling atas memiliki tekanan yang paling kecil. Kemudian venturimeter dengan manometer. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Dengan mengukur venturimeter yang dilengkapi manometer, besar kecepatan aliran zat cair pada pipa besar atau V1 dirumuskan sebagai berikut. Ini V1 yang merupakan pipa besar, dan ini merupakan V2, yaitu pipa kecil. Dengan rumusan V1 sama dengan akar dari 2 dikali P1 dikurang P2 dibagi dengan rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Penerapan yang ketiga yaitu venturimeter tanpa manometer.
Untuk venturimeter yang tanpa dilengkapi manometer, pada prinsipnya sama. Tabung manometer diganti dengan pipa pengukur beda tekanan seperti pada gambar berikut. Dengan rumusan V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Penerapan yang keempat yaitu pipa pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas. Dengan rumusan sebagai berikut, setengah rho V kuadrat sama dengan Pi aksen GH. V sama dengan akar dari 2 kali G kali H kali rho aksen per rho. Penerapan yang selanjutnya adalah alat penyemprot, seperti pada gambar 7.31. Cara kerjanya adalah apabila penghisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang sempit pada ujung pompa. Ini merupakan lubang, lubang sempitnya kalau tidak salah berada di sini. Berdasarkan hukum Bernoulli, pada tempat yang kecepatannya besar, tekanannya akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampung lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung. Karena perbedaan tekanan ini, cairan akan bergerak naik dan tersembur keluar dalam bentuk kabut bersamaan semburan udara pada ujung pompa. Artinya, ketika ini ditarik ke belakang, maka udara akan menarik cairan yang di sini. Nah, cairan di sini akan tersembur keluar dalam bentuk semburan udara pada ujung pompa. Berikut adalah contoh-contoh soal yang dapat kita kerjakan bersama. Aliran viskositas. Adanya perbedaan antara aliran sungai yang ada pada di tengah dan pada titik pinggir sungai. Adanya gaya gesek antara fluida dan dinding. Seperti gambar yaitu fluida ideal dan fluida real. Viskositas dengan rumus V per T sama dengan Pi R pangkat 4 dikali P1 dikurang P2 per 8 μL. Berikut adalah viskositas pada pembuluh darah yang dipengaruhi oleh panjang pembuluh darah, diameter pembuluh darah, dan kekentalan zat cair atau kekentalan darah. Kemudian tekanan, sehingga debit aliran fluida setiap orang itu berbeda, terutama pada daerah mereka. Nah, pertanyaannya adalah mengapa aliran darah pada penderita anemia sangatlah cepat? Mungkin dapat dicari oleh teman-teman di rumah. Kemudian berikut adalah contoh soal dan latihan-latihan yang dapat kita kerjakan bersama di rumah. Berikutlah penjelasan tentang fluida pada materi ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya tanya. Nasrullah wa batrun qarim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.